وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Sirah An-Nabawiyah. Alhamdulillah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang pensyariatan tahwilul kiblah, perpindahan arah kiblat dari yang tadinya menghadap Baitul Maqdis dialihkan menghadap ke arah Ka'bah. Di tahun 2 Hijriah, ma'asyiral hadirin, memang banyak syariat-syariat yang mulai Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari tahwilul kiblah, kemudian yang sebelumnya, yaitu apa sebelumnya kita? Sebelum tahwilul kiblat, azan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang berikutnya, yaitu puasa. Puasa disyariatkan kepada Nabi Muhammad di tahun kedua Hijriah, kira-kira 2 hari menjelang masuknya bulan Ramadan. Jadi 2 hari menjelang masuk Ramadan Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu ila akhiril ayah. Jadi Nabi SAW sejak beliau tiba di kota Madinah itu beliau terbiasa mengerjakan puasa dalam sebulan itu 3 hari. Jadi beliau sampai di kota Madinah bulan Rabiul Awal, dan semenjak saat itu beliau itu terbiasa puasa 3 hari dalam sebulan. Dan puasanya ini bukan puasa wajib, tapi puasa tatawwu, puasa sunnah yang biasa Nabi kerjakan dan belum menjadi sebuah kewajiban. Jadi kalau kita hitung semenjak beliau puasa 3 hari setiap bulan di bulan Rabiul Awal sampai Ramadan tahun kedua Hijriah, kurang lebih Nabi itu puasa selama 17 bulan kurang lebih. Mulai dari Rabiul Awal sampai Ramadan tahun kedua. Jadi beliau menjalankan kebiasaan puasa dalam sebulan 3 hari hampir 17 bulan. Itu beliau membiasakan. Untuk pribadi beliau itu beliau jalankan setiap bulannya, dan beliau tidak menekankan sahabat untuk mengerjakan hal yang serupa karena memang belum wajib hukumnya. Baru pas masuk tahun kedua, bulan pertama dari tahun kedua, yaitu bulan Muharram, baru Nabi SAW mewajibkan sahabat untuk puasa Asyura. Puasa Asyura itu kewajibannya cuma sehari, cuma 1 tahun. Kemudian kewajiban puasa Asyura itu dihapus dan diganti dengan puasa Ramadan. Jadi kewajiban puasa Asyura itu cuma 1 tahun, yaitu tepatnya tahun kedua. Kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan. Dihapus kewajiban hukum puasa Asyura, kemudian diwajibkan puasa Ramadan, dan puasa Asyura dijadikan sebagai puasa sunnah. Dan Nabi SAW, ma'asyiral hadirin, menurut pernyataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu sudah terbiasa puasa Asyura dari semenjak belum ke Madinah. Karena puasa Asyura termasuk puasa yang juga dijalankan oleh orang-orang jahiliyah.
Masyarakat Mekah itu terbiasa dengan puasa Asyura. Dan Nabi SAW juga sudah mengerjakannya semenjak beliau di Mekah. Dan masuk Madinah beliau tetap mengerjakannya. Nah, di tahun kedua beliau dapati orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Setelah Nabi bertanya alasan mereka kenapa puasa di hari Asyura, mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Maka Nabi SAW menjawab, wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Akhirnya Nabi buat instruksi selebaran pengumuman, siapa yang hari ini sudah puasa teruskan puasanya, siapa yang tidak puasa hendaklah dia puasa, wajib, karena ada perintah dari Nabi SAW. Siapa yang hari ini memang dalam keadaan puasa teruskan puasanya, siapa yang hari ini paginya belum dalam keadaan puasa hendaklah dia puasa. Nah, sejak saat itu puasa Asyura diwajibkan, tepatnya di tahun kedua Hijriah, setelah Nabi SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nah, kemudian kewajiban puasa Asyura dihapus dengan turunnya ayat tentang kewajiban puasa di bulan Sya'ban tahun kedua ini juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampailah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ketahuilah ma'asyiral hadirin bahwasanya ibadat puasa yang sebentar lagi akan kita jalani di bulan Ramadan itu mengalami 3 kali perubahan. Jadi ibadat puasa yang kita jalani di bulan Ramadan itu dengan teknis yang sudah kita ketahui bersama, itu awalnya teknisnya bukan itu. Dia mengalami 3 kali peralihan dan perubahan. Pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, puasa Ramadan itu pertama kali ala takhir, diwajibkan dalam bentuk kita boleh memilih antara nak puasa atau tidak puasa. Itu yang pertama. Jadi awal puasa Ramadan itu adalah alat takhir, dengan dibolehkan kita memilih antara puasa atau tidak puasa. Jadi orang-orang yang tidak sanggup puasa itu diberi keringanan untuk tidak puasa gitu di bulan Ramadan. Tapi dengan catatan dia harus memberi makan orang miskin di hari yang mana tidak puasa sebagai dendanya. Jadi kalau memang tidak galak puasa, silakan berikan fidyah, makanan pokok kepada orang-orang miskin sebagai gantinya. Itu di awal-awal. Di awal-awal, kenapa teknis puasanya itu? Karena ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk mewajibkan puasa kepada sahabat itu sangatlah berat. Kenapa? Karena ibadat puasa belum menjadi sebuah kebiasaan, dan meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu susah. Meninggalkan sesuatu yang diinginkan oleh syahwat itu berat. Makanya puasa tidak langsung diwajibkan dengan teknis sekarang ini, namun dengan tahapan. Tidak langsung wajib puasa, tapi dengan tahapan. Kalau yang tidak kuat silakan batal, tidak puasa, tapi beri makan orang miskin, beri fidyah. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena itu untuk membiasakan diri meninggalkan sesuatu yang rutin kita kerjakan itu berat. Yang terbiasa makan pagi, makan siang, sore jajan, susah. Kalau tiba-tiba langsung wajib puasa, dilatih dulu puasa, kalau sanggup batal bayar fidyah. Nah, setelah Allah Ta'ala melihat bahwasanya sahabat ini sudah terlatih dengan puasa tadi, sudah terbiasa untuk nahan hawa nafsu, terlebih mereka sudah latihan di Mekah untuk nahan hawa nafsunya, ini tinggal membiasakan untuk tidak makan dan minum dan Allah Ta'ala melihat bahwa mereka sudah terbiasa, baru datang hukum wajib puasa, dan Allah Ta'ala hapus hukum pilihan untuk boleh tidak puasa, dihilangkan hukum pilihan boleh tidak puasa, wajib puasa, dengan diturunkan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan hendaklah dia puasa 1 bulan full. Jadi hukum pilihan dihapus, tidak boleh lagi mele-mele. Kalau dulu awalnya boleh-boleh gitu, acaknya lesu hari ini puasa,
gawe agak berat, tak puasa dulu, sekarang tak berlaku lagi. Sekarang tak berlaku lagi, ayatnya masih ada, tapi hukumnya tak berlaku. Itu cuma dulu di awal-awal pensyariatan puasa, saat sahabat masih dilatih untuk terbiasa dengan puasa. Sekarang gitu, kalau kami nak latihan juga dulu boleh baca gitu nih. Yang udah kecil nah boleh kita latih itu. Kalau kita lah tua-tua nih, kita lah dilatih dari kecil oleh orang tua kita. Mau 7 tahun dilatih, mau 10 tahun dilatih. Lah balik tidak dilatih lagi. Ya, kalau dari 7 tahun dilatih, 15 tahun balik, 8 tahun kita dilatih. Mana nak latihan lagi lah tua. Tidak. Tapi hukum bayar fidyah tetap berlaku untuk orang-orang yang tidak mampu puasa. Kalau kemarin kan yang sehat, tapi tidak galak puasa, nggak tidak mampu, silakan bayar fidyah. Kalau sekarang yang memang nyata-nyata tidak mampu, karena faktor usia misalnya, atau karena sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh lagi, sakitnya sudah parah, jadi dia boleh tidak puasa, namun diwajibkan membayar fidyah. Jadi setelah turun, faman syahida minkum syahra falyasum, maka hukum takhyir itu dihapus. Tak ada lagi pilihan, tapi wajib puasa. Wajib puasa. Namun teknis puasanya belum rampung seperti yang kita jalani. Dahulu mereka para sahabat itu teknis puasanya, jadi kalau mereka buka jam maghrib, itu tidak boleh makan lagi kalau sudah tidur dulu. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berhubungan suami istri kalau didului oleh tidur. Jadi terbenam matahari jangan tidur. Kalau tidur nyambung puasanya sampai terbenam matahari lagi besok, ngantak. Kita jangan mikir zaman kita kalau buka banyak jajanan, zaman dulu ini. Tidak boleh sahur, zaman dulu. Nak masak repot. Bahan-bahan makanan tu bukan segampang sekarang. Jadi kalau orang balik begawi, menjelang maghrib, nyampe ke rumah, nanya bininya, ada tak makanan? Belum ada. Nak ngadon dulu. Sahur itu. Nak ngalus ke tepung dulu. Nak ngadon dulu. Nak masak dulu. Lah kenapa lama? Jadi laki tadi capek begawi, dia duduk nunggu. Tidur dia. Bangun tak boleh makan. Bangun tak boleh makan. Kenapa? Karena memang puasanya awalnya itu lebih berat. Jadi ada sahabat Nabi SAW namanya Qais bin Silmah radhiyallahu anhu. Jadi begawe capek dia, pas malam balik rumah menjelang buka nanya bininya ada makanan tak? Belum ada, nak cari dulu tunggu Ada yang lagi nganget kan, zaman dulu nganget kan bukan sekarang, gampang baik, cetek, gas ini nyai kayu dulu, ngidup ke api itu sago. Jadi mayangnya kita ke zaman dulu, jangan ke zaman sekarang. Jadi anten-anten nunggu tadi, anten-anten nunggu laki tadi itu tidur. Pas bangun tak boleh makan lagi. Jadi Qais bin Silmah tadi lah capek begawe seharian, pengen nyantap makanan untuk buka, makin tertidur dulu. Akhirnya dia tak makan seharian. Besok pagi jam 2 pingsan dia. Nabi tengok ngaku itu. Cerita lah semalam tu tertidur, tak sempat buka, jadi nyambung puasanya. Ya Rasulullah, kalau puasa model macam ini engkau kami. Sago kalau puasa macam ini Rasulullah. Belum lagi kejadian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau tidur tak boleh bergaul lagi suami istri. Sayyidina Umar malam-malam datang istrinya. Kata bininya, akulah tidur tadi. Jadi dah larang, tak boleh. Saya ngomong anggap, ini pasti alasan bahaya. Pasti karena tak galak dia tu. Jadi beralasan tidur. Oleh saya ngomong di gaulinya. Padahal bininya memang tidur. Kata bininya, aku tidur ni anggarin, melanggar gitu. Gagal kau kita melanggar hukum. Sampailah ke Nabi SAW. Ngeluhlah sahabat. Kalau modelnya ini puasanya sanggup ya Rasulullah. Tak sanggup kami ya Rasulullah. Turunlah ayat. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Sampai akhir ayat itu. Ayat terakhir yang bahasan tentang puasa. Jadi mulai saat itu puasanya dengan teknis sekarang. Malam boleh makan, boleh minum, boleh bergaul. Walaupun nak tidur dulu,
2 kali tidur pun boleh tetap makan minum. Akhirnya Allah angkat kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin dalam menjalankan puasa yang berat itu. Senanglah sahabat-sahabat. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah meringankan beban gitu. Jadi kalau seandainya tidak diubah teknis puasa dan berlaku puasa itu di marhala fase yang kedua tadi, kita tidak boleh bergaul kalau tidur dulu. Wah, sahur tak gitu. Sahur itu makan itu lah, sahur itu pas buka itu lah. Asap belum nak tidur, makan lagi itu sahurnya itu. Dia kata sahur. Sahur, alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan. Tapi masih ada sebagian yang anggap puasa ini susah nian. Susah itu karena kita tidak dilatih. Karena mereka ini tidak dilatih. Dari kecil-kecilnya dilatih puasa. Jadi ngejut-ngejut suruh puasa. Rengkoh memang. Memang puasa itu sulit. Makanya pensyariatannya itu bertahap. Tidak langsung. Mulai dari ada pilihan tadi kan. Disusahkan dulu. Sudah pacak susah baru dimudahkan. Sehingga mereka merasa Allah Ta'ala beri nikmat berupa kemudahan dalam mengerjakan syariat. Jadi ma'asyiral hadirin, ayat tentang puasa juga yang sangat familiar di telinga kita, pasti hafal kalau gitu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dalam ayat ini ada penegasan bahwa puasa itu diwajibkan juga atas umat sebelum umat Nabi Muhammad. Dan para ulama menyatakan bahwasanya kesamaan antara puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu hanya dalam hal kewajiban, sama-sama wajib. Dulu wajib juga puasa. Tapi soal teknis pelaksanaannya beda. Mulai dari waktu, cara itu beda antara kita dengan umat-umat terdahulu. Ada keterangan menyebutkan sejak zaman Nabi Nuh kan awalul rasulin. Pertama kali Nabi yang bawa risalah. Nabi yang berdakwah kepada umat. Nabi yang bawa syariat. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ada yang menyebutkan sejak zaman Nabi Nuh itu sudah mulai puasa. Dan terus kepada nabi-nabi yang lain, kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu puasanya masyaallah 40 hari. Dan pendeta-pendeta Nasara itu mengikuti kebiasaan Nabi Isa yang puasanya 40 hari. Jadi mereka mengikuti cara puasa Nabi Isa. Akhirnya teknis puasanya dirubah. Melihat Nabi Isa tidak kawin, akhirnya tidak kawin juga dia. Nah, aktivitas tidak kawin itu secara bahasa disebut saum juga, nahan diri dari menikah. Atau disebut dalam istilahnya rohbaniyah. Makanya pendeta-pendeta Nasrani itu pas puasa tidak menikah kan? Syaratnya ngikuti cara hidup Nabi Isa. Dan kita dilarang untuk tidak menikah. Mulai itu kalau bahasan ini dilarang gitu. Mempraktikkan rohbaniyah itu dilarang. Tidak mau menikah kecuali karena ada alasan-alasan yang diterima oleh syariat. Jadi mulai pas-pas itu mengikuti cara hidup Nabi Isa. Nabi Isa tidak menikah, ya mungkin ada alasan tertentu. Bukan karena beliau tidak mau menikah. Tapi oleh pastor-pastor itu diikuti. Mereka pun mulai menolak untuk menikah. Bahkan teknis puasa mereka itu ditambah lagi. Dengan tidak makan makanan yang beruh. Tidak makan daging-dagingan. Itu mereka yang nambah-nambahi. Bahkan disebutkan di dalam beberapa kitab, di antaranya Tafsir At-Tabari, dahulu orang-orang Nasrani itu diperintahkan untuk puasa dalam bulan yang bulannya itu panasnya. Jadi kalau bulan itu musim panas, puasanya lama, siangnya panjang. Tapi kalau nak dipindahkan di musim dingin, singkatnya puasanya, siangnya dengar. Tak berani pula mereka. Akhirnya mereka pindahkan puasanya di peralihan musim antara musim dingin musim panas. Nah, ini waktunya agak standar. Dan akhirnya untuk nebus kesalahan karena mengubah syariat ditambahi puasanya 20 hari. Jadi 50 hari. Nambahi dewe. Nah, itu yang namanya bid'ah itu nah. Bid'ah itu nambah-nambahi dewe.
Kalau kita nambah dewek, caknya lemaknya sholat subuh ni pindah ke jam 7 gitu Dia orang pacak kalau tambah 2 jadi 4. Nah, itu bid'ah itu. Bid'ah yang sesat itu bagus. Ya tak? Bukan yang istilahnya hal-hal yang masih ditoleransi dalam agama. Itu bid'ah yang sesat. Mindah-mindahkan ibadat-ibadat yang sifatnya prinsip dengan sesuka hati kita, kemudian nambah-nambahi dulu untuk menebus kesalahan karena nambahi hukum, nambahi syariat. Jadi demikian masyarakat hadirin tentang sejarah puasa. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab Fiqh Sirah mengenai faedah dari pensyariatan puasa ini. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa tadi pensyariatannya itu bertahap. Nah, semua itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memahami kondisi hamba-hambanya sehingga Allah tidak langsung perintahkan mereka dengan perintah yang berat, tapi Allah latih dulu. Setelah Allah lihat mereka itu sudah mampu, baru Allah Ta'ala wajibkan secara total. Dan juga ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pensyariatan puasa kita juga bisa melihat bahwasanya Allah Ta'ala ingin memberikan kemudahan dan Allah Ta'ala ingin mengangkat kesulitan buat kita umat Islam. Kenapa? Tadi dengan merubah teknis puasa yang tadinya nyambung dari malam sampai ke malam lagi, akhirnya Allah Ta'ala rubah untuk memudahkan kita supaya tidak kesulitan dalam mengerjakan puasa itu sendiri. Dan juga disebutkan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan kita puasa, Allah juga menunjuk tahu bahwasanya puasa itu bukan kamu yang ngerjakan. Umat-umat terdahulu juga ngerjakan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita ini tidak merasa terbeban dengan perintah tersebut, dengan melihat ternyata ada orang lain juga yang diperintahkan puasa. Kita nih kalau seandainya dinjuk tugas berat, tapi dinjuk tahu, bukan kau yang ngerjakan tugas itu. Kawan kau juga, kawan aku juga, agak ringan dikit rasa karena kita ngasuh bukan kita yang dinjuk tugas berat itu, tapi orang lain juga. Nah, itu alasan kenapa Allah Ta'ala nyatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Uslub ini masyarakat, metode ini, cara ini dalam menyampaikan nasihat dakwah itu penting untuk dipakai. Makanya ada cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, untuk apa? Meringankan beban yang dihadapi oleh para sahabat, bahwasanya yang menderita ini bukan kamu Diceritakan nabi-nabi kepada Nabi Muhammad untuk meringankan beban yang dihadapi Nabi Muhammad, bahwasanya yang ngalami hal ini bukan kau fa in kadzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalau kau didustakan wahai Muhammad, rasul-rasul sebelum kau pun didustakan. Jadi tenang bukan kau yang ngalami. Ma yuqalu laka, apa yang dikatakan oleh mereka tentang kau dulu juga pernah dialami nabi-nabi sebelum kau. Dituduh penyihir, dulu nabi sebelum kau pun mengalami hal yang serupa. Dituduh pendusta, nabi-nabi sebelum kau pun mengalami hal serupa. Jadi tenang-tenang bukan kau sendirian yang mengalami hal ini. Dulu saudara-saudaramu dari kalangan para utusan Allah sudah mengalami hal serupa sebelum kau, dan mereka tabah, mereka sabar. Contohlah ketabahan dan kesabaran mereka. Umat-umat terdahulu diperintahkan puasa juga, bahkan ada yang puasanya itu lebih sanggup dari kita. Mereka sanggup, ngapa kita tidak sanggup? Kalau mereka sanggup, ngapa kita tidak sanggup? Itu antara lain alasan Allah menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Baca Allah tak menyebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Langsung kutiba alaikumusiyam la'alakum tattaqun. Agak kita nggak buat, apalagi sudah tahu gitu, mau ngalamin puasa itu. Ya Allah, tak baca makan, tak baca minum, tak baca berhubungan, alang kesusahnya, alang kesagonya. Tapi setelah ini tahu, dulu tuh itu juga puasanya, bahkan lebih berat. Ternyata ada yang lebih berat cara puasanya. Agak nendangkan, agak ngingankan dikit. Setelah kita tahu, ternyata yang lain juga mengalami hal yang serupa. Dan alasan kedua, masyarakat hadirin,
Kenapa Allah menyebut kama kutiba alal ladzina min qablikum? Untuk motivasi kita supaya menyaingi mereka, orang-orang terdahulu. Karena umat Nabi Muhammad nih, beliau berusaha agar kita ini selalu unggul dari umat-umat sebelum kita. Kalau umat-umat terdahulu ada ibadat puasa, kita harus ada sebagai bentuk persaingan dalam kebaikan. Ini bagus. Bersaing dalam kebaikan itu bagus. Jadi tunjuk tahu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang terdahulu bersemangat puasanya. Jadi kalian harus semangat juga sebagai bentuk persaingan untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua alasan ini, ya. Dua alasan ini, pertama untuk meringankan beban beratnya puasa, kedua untuk memotivasi supaya kita mau bersaing dalam kebaikan. Itu alasan kenapa Allah menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan di antara hikmah di balik kewajiban puasa untuk melatih diri kita agar merasa dipantau oleh Allah. Puasa itu ngedidik kita untuk merasa dipantau oleh Allah, diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Apa yang mendasari kita tidak galak makan, tidak galak minum, tidak galak berhubungan suami istri di siang hari Ramadan? Apa? Kalau bukan Allah yang merintahkan, dan apa yang membuat kita tidak berani melakukan itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan umum? Kalau bukan karena kita ngerasa takut, Allah Ta'ala itu maha melihat dan Allah tahu. Pacak begitu kan masuk rumah, balik dari begawi siang-siang hari, tengok bini tak gati, anak-anak juga tak gati, tiba-tiba nafsu nolong itu, buka lah kulkas, ada banyak es itu, lemaknya hari ini dingin, makanlah, minumlah es itu. Pacak baik. Tapi kalau rasa takut, gitu dengan manusia tak nyengok, Allah nyengok. Pacak baik kita diam-diam ngawak makanan minuman ke bilik, ke kamar, kunci tetek. Makan minum di dalam itulah. Kemudian tak kata yang tahu, anak bini kita kata yang tahu. Tapi ngapa kita tak berani melakukan itu? Karena kita tahu, Allah tahu, Allah ngawas. Itulah sebabnya Allah Ta'ala nyatakan dalam hadis qudsi itu, hambaku ini meninggalkan makan dan minum li ajli, karena aku. Motivasi kita tak galak makan minum aku. Kalau bukan karena Allah. Kalau bukan Allah itu, berhenti tak makan tak minum gitu. Tidak benar. Kalau seandainya yang minta kita tak makan tak minum itu mertua, wah, beli dewek kami kata orang tua, kau tak boleh makan di rumah aku dah sebulan. Beli dewek gitu. Misalnya misal. Atau bumbu tak boleh gitu, atau atasan gitu, kau tak boleh makan, tak boleh minum di kantor. Nah, apa di kantor tak boleh. Tahu aku gratis makan di kantor tu, tapi aku baca beli. Tapi kita tak baca, tak makan, tak minum. Tapi kita rela ninggalkan semua itu diajli kata Allah. Karena aku, kamu ninggalkan itu karena aku. Makanya wa ana ajizibi, aku langsung yang akan memberi pahalanya. Tanpa batas pahala puasa tadi. Nah itu melatih tadi al-muraqabah, melatih hati kita agar merasa selalu dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya di balik ibadat puasa yang kita kerjakan tidak tertanam perasaan merasa selalu dipantau oleh Allah, maka puasanya nihil dari faedah. Merasa dipantau oleh Allah. Jadi kalau seandainya wong yang puasanya benar-benar ni kan, yang tak berani dia makan minum dalam kesendirian karena ngasa Allah Ta'ala ngawasi dia, pasti dia tak akan berani curang dalam segala hal. Itu tak kaitannya itulah ini nih, karena tersebut curang pula ini ujungnya kan ke sana. Tidak, bukan ke situ. Tak berani dia curang dalam arti apa? Dia tak berani masuk ke sekolah dengan curang. Dia tak berani masuk ke perusahaan dengan curang. Dia tak berani masuk ke instansi BUMN apa-apa dengan curang. Tak berani dia. Dia tak berani dagang curang. Dia tak berani nimo suap. Dia tak berani korupsi. Dia tak berani manipulasi. Karena walaupun itu tak diketahui oleh orang-orang, tapi dia tahu Allah Ta'ala melihatnya. Tak berani dia. Tak berani. Dia tak akan berani main segong, dia tak akan berani main perempuan, dia tak akan berani main belakang, tak akan berani.
Karena ngasuh Allah Ta'ala mandang dan ngawasi dia. Jadi seperti itu. Puasa yang membentuk perasaan kita ini dipantau dan diawasi oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang puasanya beda becus, wajar bahaya kalau dia itu rakus. Jangan heran gitu. Kenapa? Karena puasa beda becus. Puasa beda dikerjakan. Puasa masih makan. Puasa dia berani tinggalkan, tidak takut. Jadi wajar-wajar kalau dia itu hidupnya nak kena dia. Kita tidak heran lagi dengan hal yang seperti itu. Jadi puasa mendidik kita untuk bisa merasakan yang namanya muraqabah, merasa selalu dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita jelaskan orang bisa nampakkan seakan-akan dia puasa, tapi ternyata dia menipu kita dengan gerak-gerik dia yang ngesankan dia itu puasa. Makin melok dulu buka bersama tu. Batal duluan dulu. Nah, dia kita lemak ni kan. Azan jadi azan. Paling sibuk dulu azan. Aus tidak, lapar tidak. Dia paling sibuk. Azan. Nah. Dengar tak kamu? Langsung diminum. Oh, belum gitu. Kamu tidak dengar kuping kamu tu sakit galau. Jadi padahal dia tak puasa. Masallah salamu wal-afiyah. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis ini? Yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makan dan minum karena aku. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu Ramadan dalam keadaan sehat afiat insyaallah, dan puasa kita puasa yang berkualitas. Puasa yang memang betul-betul akan membentuk diri kita ini merasa selalu dipandang oleh Allah, diawasi oleh Allah dan dikontrol oleh Allah Ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tadi kita bahas di awal tentang puasa itu mengalami beberapa tahapan sebelum dia disyariatkan dengan teknis yang kita jalani hari ini sampai hari kiamat. Nah itu juga sholat, ternyata sholat itu mengalami beberapa perubahan sebelum dia kita jalani sesuai dengan yang kita laksanakan hari ini. Dulu Nabi SAW pas masuk ke kota Madinah itu sholatnya masih sendiri-sendiri, dan beliau pengen sholat itu bisa dikerjakan berjamaah. Tapi untuk mengumpulkan uang itu bagaimana caranya? Itulah yang kita bahas kemarin kan. Nabi SAW kemudian merapat diskusi dengan sahabat, nyari cara mana mengumpulkan jamaah untuk sholat sama-sama. Dan pada akhirnya muncullah syariat azan. Muncullah syariat azan. Yang kedua, dulu sholat tuh kalau ada orang yang masbuk baru datang, itu orang yang duluan sholat akan ngodoi. Sekarang ini lagi rakaat ke berapa? Ngodoi 3 tadi. Agak yang semayang tuh nusul semayang dewean dulu sampai baca ngejar rakaat yang imam lagi kerjakan. Jadi pemandangan itu kalau masuk masjid ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk, karena nak nyusul. Jadi tidak langsung melok gerakan imam, tapi dia sholat dewean nyusul sampai bisa mareng imam. Paham ya? Itu awal-awal. Jadi kalau ada yang masuk langsung dikode. Jangan kan? Ini tidak boleh ini kan? Satu. Rakaat 1. Baru rakaat, berarti ini rakaat 2. Nyusul dia sholat Allah Akbar. Dah pas ngepasi rakaat dengan Nabi yang jadi imam, dah melokin Nabi gerakannya. Awal itu. Sampai pada akhirnya ada sahabat Nabi namanya Mu'az, bukan Mu'az bin Jabal, anak lupa Mu'az bin apa. Pas dia masuk masjid, nengok keadaan, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk. Nah ini mana ini sholat nih? Nabinya tegak. Akhirnya dia pun berinisiatif. Kalau mak ini tak bagus saja. Kita ni harus melok apa yang lagi dilakukan imam saja. Aku harus melok gerakan yang lagi dilakukan oleh imam. Jadi dia langsung melok Nabi be. Tidak cak biasa. Sholatnya dewean nyusul sampai bisa membarengi Nabi. Dan tinggal kalau kelang beberapa rakaat nambah be. Itu yang dilakukan oleh Mu'az tadi. Nabi SAW mengetahui hal itu, kemudian Nabi bersabda, sungguh Mu'az ini, sahabat kalian ini, telah membuat tradisi yang bagusnya, kebiasaan yang bagusnya, yang harus kalian contoh.
Jadi Nabi pertama nyuruh mereka nyontoh dan akhirnya dilegalkan jadi hukum. Wong masbuk langsung melok gerakan imam, agak kalau kurang baru nambah setelah salam. Itu yang kedua. Baru setelah itu, dan ini masih ada ke arah Baitul Maqdis semayangnya nih. Baru yang ketiga, perubahan yang ketiga, sholatnya itu diarahkan ke arah Ka'bah. Itu yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Jadi puasa ada 3 peralihan hukum teknis, begitu juga sholat. Nah itu juga zakat. Nah itu juga jihad. Lagi kita bahas di pertemuan berikutnya mungkin. Zakat itu tidak langsung dengan teknis pakai nisab, berapa yang dikeluarkan, kepada siapa disalurkan. Jihad juga tidak langsung angkat senjata perang, tidak, cak tahu kan, tidak, ada teknisnya. Lagi mulai dari merangi ini dulu, naik lagi merangi ini, terus ada tahapan-tahapannya. Kenapa setiap hukum itu bertahap? Untuk memudahkan supaya tidak terkejut. Sebab kalau langsung diinjuk yang berat, terkejut, belum siap. Jadi diberi tahapan, injuk yang mudah dulu, naik dikit sama cak budak belajar. Tak mungkin budak 1 SMP langsung injuk pelajaran kelas 2, kelas 3 atau apalagi kelas SMA. Apalagi tak mungkin. Jadi ada tahapan budak belajar. Dari yang dasar ningkat sampai yang paling puncak. Jadi seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan dalam pensyariatan. Jadi insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas pada subuh hari ini bisa bermanfaat dan nambah pengetahuan kita tentang bagaimana perkembangan sejarah Nabi Muhammad SAW dan kapan syariat-syariat itu mulai diturunkan dan diwajibkan kepada beliau SAW. Jadi umumnya syariat itu baru diwajibkan di fase Madaniyah. Saat Nabi SAW itu sudah pindah ke Madinah dan proses pensyariatan juga bertahap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab, karena caknya sudah mampu nasi gemuk nih. Sabahuddin. Boleh. Perbedaan sahabat. Jadi perbedaan sahabat dalam memahami perintah dari Nabi SAW, teks kalau begitu, dalam memahami teks itu sudah ada sebenarnya di zaman sahabat sudah ada. Kan yang populer itu kan saat Nabi SAW memerintahkan mereka itu untuk sholat di kampung Bani Quraidah kan. La yusalliyanna ahadukum fi Bani Quraidah. Hendaklah kalian itu sholat asalnya di Bani Quraidah, kata Nabi SAW. Tapi ada sahabat yang merasa kalau seandainya kita sholat di sana, kita bakal terlambat. Tidak sempat sholat asar, nyampe sana maghrib, asar lewat. Jadi kita sholat dulu aja, walaupun belum sampai ke kampung Bani Quraidah. Sebab Nabi itu menginginkan kita untuk sholat asar ke sana, sholat asar di sana, tujuannya supaya kita mencepatkan perjalanan kita supaya sampai sana masih asar. Tapi kalau faktanya udah nyampe kita ke sana, maghrib nyampe, ya sholatlah di mana kita bisa sholat sebelum waktu asar itu keburu habis. Jadi akhirnya para sahabat bertengkar tentang hal ini. Oh, kamu ini melanggar perintah Nabi SAW. Nabi nyuruh kita sholat asar di sana. Ya, tak tahu menahu mau sampainya maghrib atau sebelum maghrib, tahunya sholat asar di sana. Oh tidak, Nabi itu mintakan kita sholat asar di sana supaya kita mempercepat perjalanan agar sampai sana masih asar. Tapi kalau ternyata faktanya kita tidak nyampe ke sana kecuali setelah masuk maghrib, ya sholat asar dulu gitu. Karena sholat itu wajib di waktunya. Akhirnya masalah ini dilaporkan ke Nabi dan Nabi SAW itu tidak menyalahkan kedua-duanya. Jadi yang sholat asar sebelum sampai di kampung Bani Quraidah benar dengan alasan tadi. Yang ngerjakan di Bani Quraidah setelah masuk waktu maghrib benar juga kata Nabi. Karena dia memahami tekstual tadi.
perintah Nabi. Kalau ini memahami konteksnya. Jadi seperti itu. Tidak disalahkan oleh Nabi. Nah dari situlah pemahaman ulama tentang sabda Nabi itu berbeda-beda. Ya asal-usul dari hadis ini juga. Jadi ikhtilaf ulama dalam memahami hadis Nabi itu hal yang lumrah. Tergantung sudut pandang mereka itu dari mana. Jadi wajar-wajar. Jadi hal yang wajar. Sahabat pun sering mengalami perbedaan tentang cara memahami hadis Nabi SAW. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah narik lagi tanah yang pernah Nabi SAW berikan kepada salah satu sahabatnya. Besar tanah itu. Sayyidina Umar ini tanah ini luas, punya siapa? Punya si fulan. Panggil dia. Dipanggil. Kau yang punya tanah yang ada di sana? Iya. Rasulullah yang nunjuk aku langsung. Sebesar apa yang bisa kau manfaatkan? Tanah itu luas saja. Aku tidak bisa manfaatkan galo-galonya. Terlalu besar untuk bisa dikelola tanah itu. Kalau itu mbak yang mampu kau bisa kelola, kemudian sisanya balikkan ke Baitul Mal. Karena tanah itu benar muslimin ini, jadi normal. Tanda dia nolak dia. Mana kau bisa nak ngambil lagi apa yang Nabi tunjuk sama aku? Tak kalah aku ya. Katanya, tegur saya normal. Nah ini konteks ini. Saya normal memahami kondisi. Nabi itu sosok yang tak pernah nolak orang yang minta samanya. Jadi waktu kau minta tanah ini sama Nabi tunjuk. Dengan anggapan kau bisa manfaatkannya. Tujuannya agar kau bisa ngelolanya, manfaatkannya, dan manfaat itu bisa kau bagi kaum muslimin. Tapi kalau faktanya kau tidak bisa manfaatkan tanah sebesar itu, sehingga dia terbuang cak itu, dah ganti yang manfaatkannya, terbuang itu, jadi maksudkan kepada pemerintah dikelola untuk kaum muslimin. Zaman itu dikelola nian, kalau sekarang ini tidak. Tidak. Jadi maksudnya kaum muslimin manfaatnya dapat kalau kau dapat tanah yang bisa kau garap, sisanya buat kaum muslimin. Akhirnya dia ngalah juga. Kata Sayyidina Umar, kalau memang pandangan aku tentang apa yang Nabi SAW katakan kepada dia salah, tolong lurus ke aku. Sahabat ngomong setuju, memang itu nian. Jadi dibalik lagi. Wong ini memahami teks dari Nabi, Nabi tunjuk, dah punya aku. Sayyidina Umar tidak. Jadi seperti itu. Dan terjadi. Nah inilah yang terjadi di antara ulama mazhab kita. Ada yang memahaminya ini, ada yang memahaminya ini, ada yang memahami ini. Dan semuanya benar. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Semua sudut pandang itu Allah yang ngarahkan. Nah, tinggal kita ingin berpedoman dengan mazhab apa ya? Tentu dengan mazhab yang berkembang di wilayah masing-masing. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengambil mazhab lain, boleh. Itu pilihan. Kita nak mazhab Maliki sudah. Di sini dewan. Agak asing gitu. Ya. Nak belajar juga dengan siapa ahlinya. Nak baca BG, keliru pula. Jadi seperti itu. Allah alam. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.